Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Minal Zamora, Saya Rifara Rogana, saya Rahmat Cikrewati, saya Udin Fitri. saya asal Timanda. Kami akan melakukan observasi kurikulum pendidikan di SMK Negeri 1 Depok. Banget ya ini sekolahannya. Nggak pada bilang sih Kelmet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari mahasiswa Unida Pak. Kami ingin melakukan wawancara terhadap Bapak tentang kurikulum pendidikan. Sebelumnya, kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Saya namanya Denny. Bapak Denny, iya. Bapak untuk bagian kurikulum. Iya, betul. Iya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang saya pengen tahu tentang sekolah ini kurikulumnya. Yang pertama, di sini kurikulum apa saja yang dipakai untuk sekolah ini? Kalau modelnya kita menggunakan dua, ada model kurikulum merdeka sama model KTSP. Gitu. Jadi kalau yang kelas 10 kelas 11 nya dia menggunakan KM kurikulum merdeka, kemudian kalau untuk kelas 12 nya masih menggunakan KTSP. Kenapa bisa dibedakan seperti itu? Karena kita kan SMKPK ya, SMKPK itu pasti kan harus menjalankan kurikulum merdeka. Kita PK nya udah 2 tahun, otomatis yang kelas 10 dan kelas 11 kita pakai kurikulum merdeka, yang kelas 12 nya kita masih pakai KTSP gitu. Jadi ada banyak dokumen gitu. Baik, saya lanjut ya Pak. Apa tujuan dan visi misi sekolah ini? Kalau visi misi kita tuh menghasilkan lulusan yang unggul dalam IMTAK dan IPTEK, profesional, kompetitif, mengembangkan kearifan lokal dan berwawasan global. Misinya tuh ada 7 di sini ya. Ada penghayatan terhadap agama, kemudian melaksanakan kurikulum pembelajaran yang berbasis kompetensi, menumbuhkan kreativitas dan kritis, kemudian mendorong setiap siswa mengenali potensi diri, ada yang mengedepankan jiwa gotong royong, menerapkan manajemen partisipasi, kemudian meningkatkan kualitas SDM melalui sertifikasi serta diklat untuk gurunya. Kalau untuk tujuannya ada 6 juga nih. Terbentuknya pribadian siswa yang religius ya, karena sesuai dengan visinya itu kan lulusan yang IPTAK dan IPTEK, jadi tujuannya harus religiusnya dulu diutamakan. Kemudian menyiapkan siswa memiliki kompetensi yang unggul sesuai dengan kebutuhan industrinya karena SMK ya. Kemudian terbentuknya siswa yang memiliki jiwa wirausaha, siswa yang memiliki semangat berkreasi, kemudian siswa yang mampu bersaing, melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi karena dia bukan hanya bekerja dan berwirausaha, tapi kita juga harus menyiapkan dia untuk masuk ke jenjang lebih tinggi, serta terciptanya lingkungan sekolah yang sejuk, ramah, dan nyaman. Jelas Pak. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Apakah kurikulum sejalan dengan misi dan tujuan sekolah yang tersebut? Itu tentu saja sejalan. Jadi apa yang kita punya dari kurikulum merdeka, kemudian diturunkan dengan prospek kurikulum operasionalnya, kemudian dari visi misi tujuan itu sejalan. Lalu apakah guru tersedia dalam menjalankan kurikulum tersebut? Kalau tersedia, pasti tersedia gitu ya. Kita dengan 83 guru yang ada, semuanya udah mengcover pembelajaran yang ada di sekolah kita. Apa perlu pengembangan profesional bagi para guru? Jika ada,
perlu ada pelatihan atau tidak? Pengembangan profesional sih kita sudah menjalankan, tapi kalau untuk pengasahan yang masih perlu dilakukan ya, terutama dalam hal berkaitan kurikulum berbasis industri gitu ya. Kalau kurikulum berbasis industri itu kan guru harus memiliki pengalaman, dia minimal magang ya, magang di industri sekian bulan gitu ya, sampai dia memahami budaya kerja di sana, dia memahami iklim industrinya itu bagaimana, dia masuk lagi ke SMK 1 ya, dia udah mulai menerapkan pola pembelajarannya seperti itu gitu. Tapi kalau untuk IHT, workshop atau segala macam sih kita udah fasilitasi. Apakah ada sosialisasi kurikulum, Pak? Sosialisasi kita udah dilaksanakan sebelum rapat dinas awal tahun, jadi kita tuh sosialisasi plus IHT gitu. Jadi kan kita di awal tahun kan ada rapat dinas ya, nama bagian tugas. Sebelum itu terjadi kita laksanakan sosialisasi dulu. Apakah guru memiliki panduan untuk melaksanakan kurikulum yang dipakai sekolah, Pak? Panduan yang sudah diberikan oleh kementerian itu udah disesuaikan. Nah, ini dokumen POS ini, kurikulum operasional ini juga sudah diberikan kepada kepala programnya. Nanti dari kepala programnya itu dia mencacah berbagai macam CP yang udah ada di sini. Kan ada capaian pembelajarannya nih, nanti sudah diturunkan kepada guru produktifnya. Jadi ini misalnya guru ini ngajar elemen ini gitu ya, setiap elemen-elemen itu nanti dibagi-bagi nih, kira-kira siapa yang ngajarinnya gitu. Jadi satu dokumen ini sudah diberikan ke kepala programnya, nanti kepala programnya yang mendeliver untuk kegiatan-kegiatan bagaimana distribusi untuk elemen-elemen produktif. Tapi kalau untuk yang muatan nasional, muatan kewilayahan, itu kita yang memainkan. Artinya kita yang membagi. Guru matematika kita butuh ada 6 orang tersedia, dia ngajarin mana itu kita yang mendistribusikan. Tapi kalau untuk produktif itu semuanya di jurusan, di kepala jurusan. Terus apakah ada kekurangan dari kurikulum yang dipakai, Pak? Kekurangannya sih yang jelas ya, kekurangannya itu kan sekarang itu kan kita berbasis kepada materi-materi esensial. Artinya kita mengajarkan kepada anak itu materi-materi yang paling penting aja gitu ya. Sedangkan kalau untuk kekuatan kognitif orang, dia harus mengerti tentang prerequisite kan, persyaratan. Jadi ada pengetahuan persyaratan yang sebenarnya itu agak tidak diajarkan di kurikulum sekarang. Kenapa? Karena kita tuh cuma comot yang paling inti-intinya doang. Kalau dulu kan di kurikulum 2013 kan ada KI 3, KI 4. KI 3-nya itu kognitif, KI 4-nya itu keterampilan, itu disejajarkan jumlah kiri dengan jumlah kanannya itu sama. Tapi kalau kita sekarang itu nggak diajarin semuanya, kita ngambil yang esensial, tetapi untuk menekankan kepada materi esensial itu butuh materi prerequisite. Nah, materi prerequisite-nya ini kalau diajarkan di kelas 10 di DDK ada satu kejuruan, itu nggak mempan, nggak mengakomodir. Jadi tetap aja sebenarnya muncul materi esensial, tapi dibutuhkan juga jam-jam atau materi-materi berkaitan dengan prerequisite. Itu kekurangan. Apakah proses evaluasi pembelajaran dalam kurikulum yang digunakan berjalan dengan baik? Evaluasi di sini berjalan dengan baik, gitu ya. Kita kelas 10, kelas 11 yang pakai kurma, baik itu di UHB ulangan harian bersama ataupun di ulangan sumatif di semesteran, itu berjalan dengan baik. Kan asesmen itu kan bukan hanya formatif doang ya, ada formatif, ada sumatif, tetapi di sebelum formatif itu di awal tahun pelajaran guru udah disiapin asesmen diagnostik. Nanti asesmen diagnostik itu dipecah dua, ada yang namanya diagnostik kognitif, ada diagnostik non kognitif. Diagnostik kognitif itu berkaitan ke pencapaian anak itu kira-kira ketika materi itu dimasukkan, dia udah punya modalitasnya itu berapa, artinya ke pemahaman dia itu udah bisa terukur gitu. Tapi kalau non kognitif itu berkaitan dengan guru harus tahu dia memiliki gaya belajar yang bagaimana, guru harus tahu tingkat motivasinya dia kayak gimana, guru harus tahu permasalahan-permasalahan yang dihadapi bagaimana yang mengganggu kestabilan proses belajar gitu. Apa kendala dalam melaksanakan kurikulum yang dipakai, Pak? Kendala yang paling besar itu yang pertama kendala motivasi si gurunya. Merubah mindset orang itu, orang yang sudah ajak, yang orang dewasa itu kan agak sulit ya. Yang dia terbiasa menggunakan KTSP, kemudian dia harus merubah paradigmanya menjadi kurikulum merdeka, di mana dia diberikan kebebasan untuk mengelola pembelajarannya, tidak berbasis kepada textbook, tidak berbasis kepada hal-hal yang sudah saklek, tapi dia harus mengembangkannya. Cara kreatif si guru ini untuk mengembangkan materi, mengemas materi sedemikian rupa, menjadi yang menarik, pemanfaatan IT segala macam itu belum maksimal. Nggak semua guru tuh bisa
menerimanya itu dengan baik gitu. Sudah cukup Pak. Terima kasih banyak atas waktunya Pak. Terima kasih atas keuangan waktunya Ya, juga sama-sama. semuanya. mengganggu waktunya juga. Oh iya, nggak apa-apa, siap. Sudah gitu aja. Oke, terima kasih banyak, ya. Pak. Ya. Sekian observasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.